Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, jumpa lagi dengan channel kita Gaby Fine Project tentunya. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini atau tema kali ini alhamdulillah bengkel kita ada project mengembalikan ke warna semula ya, dari body kasar atau body dashboard dari Honda Beat New lebih tepatnya, dan kondisinya seperti gini. Nah, ini tadi ada beberapa yang memang kita amplas teman-teman. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini untuk body kasar atau body dashboard yang akan kita kerjakan di sini tidak akan kita repaint ya menggunakan kompresor. Seperti biasa kita plastik primer, lalu kita epoksi, lalu kita naikkan cat hitam dan kita clear dop. Namun untuk kali ini kita akan melakukan pengecatan menggunakan dashboard coating ya, dashboard coating dari Diton Premium. Kalau saya menyebutnya sih ini semacam semir ya, atau penghitam dari bodi kasar. Oke, ini untuk medianya, untuk media yang lain ini tidak kita bongkar ya, karena menurut saya untuk menghitamkan menggunakan dashboard coating ini walaupun kita tidak bongkar itu tidak masalah, yang penting kita pintar-pintar aja untuk membungkus atau memasking bagian-bagian mana yang sekiranya supaya tidak terkena dari dashboard coating yang kita aplikasikan. Oh ya, untuk dashboard coating ini yang kita pakai kali ini terus terang baru pertama kali ya saya coba, karena sebelum-sebelumnya ketika saya mendapatkan project bodi kasar seperti gini kebanyakan saya repaint menggunakan kompresor ya. Kita amplas, lalu kita plastik primer, lalu kita epoksi dan kita cat menggunakan cat kompresor. Namun kali ini kita akan gunakan dashboard coating teman-teman. Untuk langkah awal memang kita cukup mudah ya, tidak perlu kita amplas, cukup kita cuci bersih menggunakan air sabun lalu kita jemur seperti gini. Oke, untuk pengaplikasiannya karena ini memang baru pertama kali ya, baru pertama kali saya menggunakan dashboard coating seperti gini. Ini saya coba kita aplikasikan 2 lapis teman-teman, 2 lapis saja secara merata. Untuk ngomongin jeda kita gunakan estafet ya, semisal kita tembak dari bagian depan semisal, lalu sampai ke belakang sampai selesai, lalu kita ulangi. Ini kita coba 2 lapis, kita coba tembak 2 lapis teman-teman. Karena untuk menurut saya sih kalau kita mendapatkan project body dashboard atau body plastik yang seperti gini yang memang notabene itu lentur ya, memang kalau kita menggunakan cat kompresor yang ada epoksinya, plastik primer, lalu base, lalu clear, itu memang setelah jangka setahun atau 2 tahun itu kebanyakan untuk catnya retak ya, karena memang untuk body dashboard atau body plastik seperti gini dia lentur, karena untuk sifat dari cat itu sendiri dia tidak bisa lentur teman-teman. Istilahnya untuk cat itu sedikit keras, jadi kebanyakan itu untuk body kasar atau body dashboard yang di repaint itu untuk jangka panjangnya ya, tapi kembali lagi pada pemilik dan perawatan. Tapi kebanyakan banyak yang retak atau terkelupas walaupun kita udah gunakan plastik primer. Oke, dan untuk media yang memang kita kerjakan kali ini untuk kondisi body dashboardnya ini memang masih bagus ya, cuman adalah beberapa bagian yang perlu kita amplas untuk meratakan dari body kasarnya ini teman-teman. Semisal ada kan tidak selalu body dalam keadaan bagus ya, ketika teman-teman mendapatkan body kasar seperti gini yang udah banyak baretan, itu bisa kalian amplas, atau semisal terlalu dalam untuk baretnya bisa kita cutter lalu kita naikkan untuk dashboard coatingnya ini. Oh ya, ini untuk bagian yang tidak kita bongkar, karena kalau semisal kita cuci menggunakan air, wah jadi banjir bengkel kita. Di sini kita lap menggunakan bensin aja teman-teman. Oke, di sini kita coba bandingkan bagian mana yang tidak kita dashboard coating dan yang kita aplikasikan dashboard coating.
Oke, untuk ngomongin cara aplikasinya cukup mudah ya, cukup kita tembak-tembak seperti gini, yang penting merata, kasih jeda ya kisaran 10 detik sampai 15 detik, bisa kita tembak lagi di 2 lapis. Kalau teman-teman ingin 3 lapis ya juga gak masalah, pokok intinya minimalnya itu 2 lapis untuk pengaplikasian teman-teman. Ini memang baru pertama kali ya, baru pertama kali saya menggunakan dashboard coating seperti gini. Nah, ini hasilnya setelah kita tembak, kita semprot 2 lapis. Nah, untuk warna hitamnya sendiri ini menurut saya dia seperti original ya, seperti motor-motor yang baru keluar dari dealer. Jadi dia tidak terlalu ngedop dan juga tidak terlalu gloss teman-teman. Jadi untuk kesannya dia satin atau semi dop. Nah, seperti gini. Dan untuk dashboard coating ini dia untuk, setelah saya baca-baca dan saya cari sumber informasi ya, untuk dashboard coating ini dia tidak merubah tekstur ya, dalam arti semisal tekstur dashboard yang kalian perhitam menggunakan dashboard coating seperti gini, dia teksturnya masih tetap aman teman-teman. Nah, ini untuk bagian yang memang perlu kita cutter seperti gini ya, wajar lah karena motor pemakaian. Di sini kalau kita amplas ya gak mungkin bisa rata. Di sini kita cutter seperti gini. Nah, kita cutter serasa udah rata, baru kita aplikasikan untuk dashboard coatingnya seperti gini. Dan mungkin jika kita cutter tidak terjangkau, semisal ada baretnya terlalu dalam, bisa kita cutter, lalu kita plastik primer, lalu kita dempul tipis, lalu bisa kita tembak untuk dashboard coatingnya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk bagian yang kita tidak buka, karena menurut saya walaupun kita tidak bongkar, kita semprot gitu masih aman-aman aja. Yang penting kita pintar-pintar aja untuk memasking atau menutupi bagian-bagian yang sekiranya tidak kena aplikasi dari dashboard coatingnya. Oke, nah ini seperti gini teman-teman hasil akhir. Ini setelah kering ya kisaran 1 jam ya, cepet banget kok keringnya dari dashboard coating ini. Nah, kita dapatkan seperti gini. Menurut saya ini kayak original ya untuk hitamnya, dia tidak terlalu ngedop dan ada glossnya sedikit lah dibanding kita menggunakan clear dop. Kebanyakan untuk warna hitam yang kita tembak clear dop menggunakan cat 2K kompresor, dia untuk ngedopnya wah ngedop banget ya. Kalau dashboard coating ini menurut saya pribadi sih ini recommended banget lah buat yang ingin kejar cepet-cepetan lah. Ini kita kerjakan cuma 2 jam sampai 3 jam ini udah selesai, dibanding kita menggunakan kompresor wah itu waktunya memang agak lama teman-teman. Jadi bisa menjadi referensi buat kawan-kawan semua di sana, di luar sana yang ingin menghitamkan bodi dashboard atau bodi kasar. Jadi untuk pengerjaan seperti gini bisa kalian buat referensi. Oke, untuk full bodi kasar dari Honda Beat yang kita kerjakan ini menghabiskan 1 kaleng ya, 1 kaleng, dan ini udah tinggal sedikit banget. Kita tembak 2 lapis secara keseluruhan, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Dan saya jelaskan lagi untuk dashboard coating ini, selain saya baru pertama kali nyoba ya, dan menurut saya ini bisa dibuat untuk kerja lah istilahnya. Kalau semisal saya kedepannya ada garapan seperti gini, saya coba untuk membeli lagi untuk dashboard coating ini. Ini kemarin saya belinya kalau nggak salah 70.000 sama ongkir. Kalau nggak salah itu harganya 63, kalau nggak salah 63.000 teman-teman. Selain efisien untuk pengerjaan memang cepet ya, dan yang kedua memang biayanya lebih minim dibanding kita semisal teman-teman ingin melakukan pengecatan bodi kasar seperti gini menggunakan kompresor, semisal itu biayanya bahkan bisa berkali lipat ya, bisa beli dari plastik primer, epoksi, cat hitam, dan untuk clearnya. Jadi untuk efisien biaya memang minim banget teman-teman, cukup siapkan uang 100 ribuan lah, bisa kalian meripen atau menghitamkan bodi kasar
motor kalian yang memang udah kusam seperti gini. Untuk pengerjaannya usahakan di cuaca yang bagus ya, dalam arti cuaca yang lagi panas supaya lebih cepat kering teman-teman. Dan sesuai dengan yang saya omongkan di depan ya, untuk dashboard coating ini dari Ditton Premium ini dia tidak merubah tekstur ya, dalam arti walaupun kita tembak setebal apapun untuk tekstur bodi kasarnya ini masih terlihat. Nah seperti ini bertekstur, dia tidak akan bisa menghaluskan bodi kasar yang kita aplikasikan dengan penghitam dari dashboard coating Ditton Premium ini teman-teman. Dan untuk ngomongin jangka panjang untuk penghitam bodi dashboard ini, karena baru pertama kali saya coba ya, jadi saya tidak bisa simpulkan, namun saya bisa membaca sedikit lah kalau cat yang semakin tipis atau lapisan semakin tipis di media yang lentur seperti gini itu mungkin lebih awet ya, dibanding kita melakukan pengecatan lah menggunakan kompresor dengan spray gun. Itu kalau memang tidak kita rawat atau sering terbentur, itu memang catnya rawan untuk retak dan istilahnya ngelentek teman-teman. Karena semakin tebal cat yang kita aplikasikan di media-media lentur seperti gini, dia bahkan lebih rawan untuk retak. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga video ini ada manfaat dan ada referensi lah buat teman-teman semua, para tukang cat juga di luar sana. Jika ada pertanyaan ya silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas teman-teman, dan mohon maaf ya mulai dari depan sampai belakang saya ngomong terus. Intinya saya ingin mengedukasi lah buat kalian semua. Oke, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye-bye. Bang.